Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama aku Reza Melinda Dwi Marciani, NIM 088 dari Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas mengenai knowledge capture, sebaiknya atau seharusnya kita harus mengerti dulu mengenai knowledge management itu artinya apa. Oke, mari kita bahas. Jadi, knowledge management menurut Horwich dan Amarkos merupakan penciptaan, pentransferan, pengaksesan pengetahuan dan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik agar dapat memberikan hasil yang mendukung dan strategis. Sedangkan Kimis Dalgir berpendapat pada tahun 2005 mengenai knowledge management, yaitu pendekatan kolaboratif yang terintegrasi dengan penciptaan, penangkapan suatu organisasi sehingga dapat diakses dan digunakan secara intelektual, menggunakan aset intelektual pula untuk suatu perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa knowledge management merupakan suatu proses yang menggunakan suatu pendekatan sistematis untuk pengambilan, penyusunan, pengaturan, dan penyebaran knowledge dalam suatu organisasi agar individu dapat bekerja lebih cepat dan dapat menekan biaya dalam suatu pekerjaan. Jadi, apa sih knowledge capture itu? Knowledge capture itu merupakan berbagai teknik yang digunakan untuk memperoleh aspek pengetahuan teknis individu sehingga wawasan, pengalaman, jaringan sosial, dan pembelajaran dapat dibagi untuk mengurangi hilangnya pengetahuan organisasi. Dengan adanya proses knowledge capture, maka beberapa manfaat yang didapat dari proses tersebut dalam memajukan suatu organisasi yaitu dapat menangkap pengetahuan yang nantinya pengetahuan tersebut bisa digunakan oleh seluruh anggota dalam suatu organisasi. Yang kedua, dapat terciptanya pengetahuan baru yang bisa dikembangkan lebih lanjut supaya bisa menghasilkan inovasi-inovasi terbaru untuk organisasi. Dengan adanya knowledge capture yang baru, hal tersebut bisa menjadi sebuah nilai tambah dari suatu organisasi dalam bersaing dengan organisasi yang lainnya. Pada dasarnya, knowledge capture merupakan kegiatan untuk menuliskan pengetahuan yang bersifat tacit dari seorang anggota menjadi suatu pengetahuan yang bersifat eksplisit atau dapat dipelajari untuk kemajuan suatu organisasi. Knowledge merupakan informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman. Menurut Nanoka dan Tauchi tahun 1995, terdapat dua jenis knowledge, yaitu ada tacit knowledge dan explicit knowledge. Jadi, apa sih tacit knowledge dan explicit knowledge itu? Jadi, tacit knowledge merupakan pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Biasanya, tacit knowledge ini tidak teratur, susah untuk didefinisikan, dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain. Dan isinya mencakup pengalaman pribadi dan pemahaman pribadi. Pengetahuan ini, yaitu tacit knowledge, umumnya belum terdokumentasikan karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pemikiran seseorang. Tacit knowledge itu memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-cirinya? Jadi, ciri-ciri tacit knowledge merupakan tacit yang diperoleh dari pengalaman yang pernah dirasakan. Yang kedua, tidak mudah dikomunikasikan atau diberikan kepada orang lain karena sulit untuk diekspresikan. Yang ketiga, pengetahuan dapat ditransfer secara aktif. Jadi, ada beberapa ciri-ciri dari tacit knowledge, yaitu diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan atau pengalaman pribadi. Yang kedua, tidak mudah untuk diberikan kepada orang lain karena sulit untuk diekspresikan. Yang ketiga, pengetahuannya dapat ditransfer secara efektif melalui tatap muka atau person to person, yaitu pengetahuan yang didapat oleh kita
mudah untuk ditransfer melalui bercakap dengan orang tersebut. Jadi, contoh dari tacit knowledge sendiri yaitu ketika pemustaka bertanya kepada pustakawan dan pustakawan menjawab sesuai dengan informasi dan pengalaman yang dia miliki. Jadi, adapun kelebihan dan kekurangan dari tacit knowledge. Jadi, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari tacit knowledge? Nah, tacit knowledge itu memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sehingga mudah untuk diimplementasikan kembali. Dan pengetahuannya itu didapat secara langsung sehingga dapat dijelaskan secara informal. Jadi, adapun kekurangan dari tacit knowledge. Apa sih kekurangan dari tacit knowledge itu? Perasaanku tacit knowledge itu udah paling bagus. Nah, ada loh kekurangannya. Kekurangan dari tacit knowledge yakni pengetahuannya tidak terstruktur, kemudian tidak dapat dijelaskan secara formal. Bila pengetahuannya tidak digunakan terus-menerus, maka pengetahuan tersebut akan mudah dilupakan. Terus, pengetahuannya tidak dapat berkembang karena berasal dari pribadi masing-masing. Adapun explicit knowledge. Apa sih explicit knowledge itu? Apa ya? Explicit knowledge merupakan pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan dalam suatu bentuk dokumentasi atau suatu rangkuman sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Pengetahuan ini atau explicit knowledge ini bersifat formal dan mudah untuk dibagikan kepada orang lain dalam bentuk dokumentasi karena pengetahuan ini bersifat teori yang mempermudah seseorang dalam membagi pengetahuannya kepada orang lain melalui buku, artikel, dan jurnal atau dalam bentuk cetak tanpa harus datang langsung untuk mengajari orang tersebut. Dalam proses penerapannya, pengetahuan eksplisit lebih mudah karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan dan dokumentasi. Kalian tahu nggak? Dari explicit knowledge itu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Apakah kalian tahu apa tuh kelebihan dan kekurangannya? Jadi, kelebihan dari explicit knowledge yaitu pengetahuannya kan sudah terdokumentasikan dengan benar, maka dapat disebarkan secara formal dan jauh lebih mudah dipahami daripada tacit knowledge. Pengetahuan eksplisit dapat berupa hard copy dan soft copy juga loh. Kemudian dia juga mudah disebarkan karena bentuknya juga sangat mudah diakses. Mudah diimplementasikan karena pengetahuan eksplisit berasal dari sumber tertulis atau terdokumentasi. Pengetahuan ini berasal dari para ahli, masyarakat, pengalaman pribadi, sehingga pengetahuan eksplisit dapat berdasarkan fakta. No hoax ya teman-teman. Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Begitupun juga explicit knowledge. Jadi, apa aja ya kekurangan dari explicit knowledge? Pada dasarnya, explicit knowledge telah terdokumentasikan baik dalam bentuk cetak maupun non-cetak. Maka kita memerlukan space yang cukup besar untuk menampung dokumenter-dokumenter tersebut. Dan apabila tidak diklasifikasikan dengan baik, maka akan sulit untuk proses penemuan kembali. Apabila pengetahuan eksplisit dalam bentuk cetak, yaitu buku atau jurnal atau bahan-bahan yang berasal dari kertas, seiring dengan berjalannya waktu, maka mereka akan mengalami kerusakan. Dan explicit knowledge itu tidak dapat dijelaskan secara langsung karena bentuknya secara dokumen. Adapun bentuk pengimplementasian dari explicit knowledge apa sih? Bentuknya gimana ya? Jadi, implementasi dari explicit knowledge dalam perpustakaan ketika pemustaka itu bertanya kepada pustakawan dan pustakawan itu menjawab, tapi dia harus baca buku dulu nih mengenai
informasi seputar pertanyaan pemustaka. Itu merupakan contoh dari explicit knowledge. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf bila saya ada salah kata, salah perbuatan, salah perilaku, atau salah pengucapan sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.